Dalam hal ini para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujjah. Selanjutnya bab 3 adalah konsep berijtihad dan bermazhab. Yang pertama adalah konsep ijtihad. Kita harus mengetahui dulu apa itu ijtihad. Secara etimologi atau asal-usul katanya, ijtihad itu asal-usul katanya itu istahada, yastahidu istihadan, yang berarti berusaha dengan sungguh-sungguh. Secara terminologi atau istilah, yaitu upaya maksimum seorang mujtahid dalam menemukan hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari sumbernya, yaitu as-sunnah, yaitu Al-Quran dan as-sunnah. Selanjutnya yaitu hukum ijtihad. Secara umum, hukum ijtihad itu wajib bagi seorang yang sudah mencapai tingkat fikih dan muntahid. Untuk menjadi seorang mujtahid itu memerlukan syarat-syaratnya. Syarat secara umum menjadi mujtahid yaitu harus Islam, balik, dan berakal. Sedangkan syarat pokoknya yaitu dia mengetahui Al-Quran, Sunnah, maqasid syar'iyah, dan qawaid al-fiqhiyah. Sedangkan syarat pentingnya itu dia harus menguasai bahasa Arab, usul fikih dan logika, mengetahui khilafiyah dan masalah-masalah yang sudah diijma'kan. Dan ada itu namanya tingkatan ijtihad. Yang pertama adalah mujtahid mutlak, yang kedua mujtahid muntasib, dan yang ketiga adalah mujtahid mazhab. Mujtahid mutlak yaitu mujtahid yang mampu mengistimbatkan hukum dengan menggunakan metode yang disusun sendiri, contohnya adalah para imam mazhab. Yang kedua adalah mujtahid muntasib, yaitu mengistimbatkan hukum dengan mengikuti metode imamnya tetapi tidak bertaklid, contohnya Abu Yusuf, murid Hanafi, Al-Muzani, murid Syafi'i, Ibnu Abdi Hakim, murid Maliki, dan Abu Hamid, yaitu murid Hanbali. Selanjutnya adalah mujtahid mazhab, yaitu mujtahid yang mengikuti imamnya baik dengan usul maupun dengan furu'. Selanjutnya itu ada lagi namanya mujtahid murajjih, yaitu mujtahid yang membandingkan beberapa pendapat imam dan memilih salah satu yang dipandang kuat. Selanjutnya adalah pengertian mazhab. Kata mazhab adalah isim kata makan, ya, atau kata yang menunjukkan kata tempat yang diambil dari fi'il madi atau kata dasarnya zahabah yang berarti pergi. Dapat juga berarti al-ra'yu yang artinya itu pendapat. Pengertian mazhab dalam istilah fikih atau ilmu fikih setidaknya meliputi dua pengertian, yaitu jalan pikiran yang digunakan seseorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kejadian, dan pendapat atau fatwa seorang mujtahid atau mufti tentang hukum yang sudah kejadian. Latar belakang timbulnya mazhab itu ada tiga, yaitu adanya usaha pembukuan pendapat-pendapat para imam, yang kedua adanya pengikut-pengikut yang menyebarluaskan, mempertahankan dan membela pendapat mereka, dan yang ketiga adalah adanya kecenderungan ulama untuk menyarankan penggunaan mazhab-mazhab tersebut oleh para hakim dan umat secara umum. Selanjutnya adalah klasifikasi bermazhab yang terdiri dari taklid, ittiba, dan talfiq. Yang pertama adalah taklid. Pengertian dari taklid yaitu penerimaan perkataan seseorang. Sedangkan dia nggak tahu yang dia terima perkataan itu berasal dari mana perkataan itu tersebut. Jadi hukum taklid itu ada dua, yaitu hukum amaliyah dan hukum amaliyah yang tidak memerlukan penelitian atau ijtihad, dan hukum amaliyah yang masih memerlukan penelitian ijtihad. Jadi ini hukum taklid ini ada jadi bertaklid ini di dalam Al-Quran ada yang menyuruh untuk bertaklid dan ada yang menyuruh untuk tidak bertaklid. Nah, jadi yang disuruh untuk bertaklid adalah seseorang yang dia ini nggak mengetahui akan sesuatu, jadi dia harus bertaklid dan bertanya kepada orang yang tahu akan sesuatu. Yang kedua itu yang tidak boleh bertaklid itu ketika orang itu memang sudah mempunyai ilmu dan sudah mengetahui sesuatu tersebut. Selanjutnya adalah ittiba. Ittiba itu mengikuti semua yang diperintahkan, dilarang, dan dibenarkan Rasulullah SAW. Jadi hukum ittiba itu wajib. Jadi hukumnya itu wajib seorang muslim ittiba kepada Rasulullah SAW dengan menempuh jalan yang beliau tempuh dan melakukan apa yang beliau lakukan. Yang terakhir adalah talfiq. Talfiq yaitu menggabungkan beberapa pendapat dalam satu perbuatan syar'i.
talfik terjadi dalam konteks taklid dan ittiba. Jadi Muhammadiyah ini membenarkan talfik sepanjang telah dikaji lewat proses tarjih. Bab 4 yaitu hukum syarak dan pembagian yang terdiri dari al-hakim, al-hukmu, mahkum fi dan mahkum alaih. Yang pertama adalah al-hakim. Al-hakim itu adalah zat yang berhak